Akses itu ada di hadis yang mana? Ya udah, kalau gitu kopiin bahan mentahnya dulu aja deh. Gue pengen bikin grafis. Sejam ya mas ngopinya? Loh, kok jadi 2 jam? Riri, sekalian kopiin. Biar gue langsung reeling aset. Aduh, ini aja belum selesai. Lu udah minta juga. Anjir, ini kenapa hadisnya jadi nggak bisa kebaca ya? Mampus gua. Gue pakai SSD kok. Pasti lebih cepet. Nih, Hehehe, gue dulu. Ri, sekalian ya, kopiin video review yang kemarin. Gue lupa taruh di mana videonya. Ya, hadisnya nggak muat nih mas. Bisa dihapusin tuh nggak di data-datanya? tuh kan. Tahu gitu mending gue duluan dah yang copy data. Buset, ini gue dari tadi nyari project aset ada di hadis yang mana nggak ketemu-ketemu. External hard drive sebanyak ini tuh malah jadi bikin bingung. Nyari datanya itu ada di hadis yang mana itu, aduh pusing gue anjir. Mas Kun dari tadi ngapain sih? Ngumyang aja dari tadi. Iya nih mas Gun, kenapa sih? Tahu? Maksud kenapa sih? Halo Rock and Roll Shooters, nggak mau kan kerjaan kalian jadi lama selesainya, apalagi sampai lewat dari deadline. Kayak video yang tadi itu. Perkara transfer data editan pas lagi round tripping bisa nunggu sampai berjam-jam copy datanya. Belum lagi kalau nggak punya SSD eksternal, adanya hard drive biasa. Pasti makin lama itu copy datanya. Nah udah gitu, di Urok Studio ini, syutingnya selalu pakai format ProRes atau bahkan RAW. Pasti bahan mentah untuk satu project review saja bisa sampai 300 GB atau lebih tergantung dari durasi reviewnya. Lalu bagaimana caranya supaya round tripping atau lalu lintas datanya itu bisa lebih simpel ya? Dan bagaimana agar mencari data yang dibutuhkan itu jadi lebih mudah, bisa diakses dari mana aja dan aman karena ada dukungan proteksi data. Nah, di sebelah saya ini sudah ada kotak ajaib dari Synology. Ini apa? Ada yang tahu? Taulah ya, soalnya udah ada ditulis di judul. Oke, kalau gitu langsung aja kita ulas NAS 1520 Plus dari Synology ini. Biar teman-teman tahu kenapa NAS ini sangat membantu pekerjaan kami sebagai content creator ataupun sebagai video editor. Apa itu NAS? Mungkin beberapa teman-teman di sini udah pada tahu lah ya apa itu NAS. Untuk yang belum tahu, NAS itu gunanya untuk kebutuhan backup dan sharing data. NAS adalah singkatan dari Network Attached Storage, sebuah penyimpanan eksternal yang dapat diakses menggunakan jaringan internet selayaknya penyimpanan berbasis cloud seperti Google Drive, Dropbox, dan iCloud. Nah, kalau Synology sendiri adalah perusahaan yang membuat NAS sistem itu sendiri. Lalu bedanya NAS dengan DAS seperti yang di PC Castellan ini apa ya? Tidak seperti DAS atau Direct Attached Storage yang harus bergantung pada satu komputer, NAS mempunyai operating system sendiri. Makanya punya aplikasi-aplikasi yang bisa diinstal di dalamnya untuk productivity. NAS juga bisa diakses dari manapun dengan device apapun selama diberikan akses. Karena NAS punya operating system sendiri, NAS ini tentunya punya spesifikasi hardware. Seperti Synology DiskStation DS1520 Plus ini memakai CPU Intel Celeron J4125 4-core 2.0 GHz dan RAM-nya 8 GB DDR4. Kenapa sih nggak pakai cloud service seperti Google Drive saja? Karena biaya berlangganan cloud service itu mahal kalau harus mengakomodir pekerjaan kami yang berurusan dengan data-data video berukuran besar. Misalnya kalau kita mau langganan 10 terabyte saja, itu subscription per bulannya 1.350.000. Setahun udah 16 juta sendiri. Sedangkan harga satu keping hard drive NAS yang 10 terabyte itu hanya 6 jutaan saja. Belum lagi kalau mau sharing pakai Google Drive, harus upload dulu
dan bakal makan waktu lama sekali kalau untuk sharing data video yang berukuran besar. Sedangkan jika memakai NAS, selama dalam satu kantor semua komputernya berada pada satu lokal network yang sama, maka NAS akan terdeteksi sebagai network storage yang mana akan jauh lebih cepat akses datanya karena tidak perlu upload dan download lagi dari cloud. Selain itu, keamanan data kita akan lebih terjamin karena data tidak disimpan di cloud service pihak ketiga. Jadi, privasi data kita harusnya lebih terjamin lah ya. Teman-teman mau share file ke klien seperti layaknya pakai cloud service, pakai Synology NAS juga bisa kok share data ke klien untuk diakses dari mana aja. Agar semua komputer di kantor atau rumah kamu bisa langsung akses ke NAS, yang mana NAS ini akan kedetek sebagai Network Storage di Finder atau Windows Explorer, semua komputer wajib terhubung dalam satu jaringan yang sama dengan memakai switch hub atau terhubung ke satu router. Susu steril kemasan baru, 100% Indonesia, 100% ngenakin. Hari ini gue mau bikin rekor, bertahan 60 detik di last war. Nah, di awal kita cuma punya satu pasukan nih. Sesusah atau semudah apa sih setup NAS itu? Harus ada hard drive-nya dulu ya kalau mau install NAS. Dan harus memakai hard drive khusus untuk NAS karena butuh hard drive yang punya durability lebih baik daripada hard drive biasa yang ada di komputer kamu. Synology NAS dan komputer yang dipakai untuk install harus terhubung dalam satu lokal network dengan domain yang sama. Lalu ketik find.synology.com di browser. Kemudian install DSM atau Disk Station Manager. DSM ini adalah nama operating sistemnya Synology NAS. Nah, ini yang membedakan Synology NAS dengan NAS lain. Karena WebOS-nya itu sangat intuitif dan mudah untuk dipelajari. Setelah masuk DSM, pilih opsi Volume, lalu Create. Yang biasanya bikin bingung buat yang pertama kali setup NAS adalah memilih tipe RAID saat create volume. RAID alias Redundant Array of Independent Disk adalah sistem manajemen penyimpanan data kita di dalam NAS. Bagaimana cara mengkombinasikan hard drives-nya, apakah akan ada backup atau tidak, dan bagaimana sistem otomatis membagi-bagi penyimpanan datanya di tiap-tiap hard drive di dalam NAS. Biar nggak bingung lagi, teman-teman bisa memakai simulasi RAID dengan memakai RAID calculator yang ada di webnya Synology. Teman-teman akan tahu bagaimana sistem pembagian harddisknya untuk sistem manajemen datanya di sini dengan tipe RAID yang berbeda-beda. Kalau rock and roll shooters masih bingung harus memakai tipe RAID yang mana, saya rekomendasikan memakai tipe SHR saja dengan memilih mode quick. Kenapa memakai SHR? Karena dengan sistem ini prioritasnya adalah akses speed dan keamanan. Keamanan yang dimaksud di sini adalah adanya proteksi data jika amit-amit data kamu rusak atau hilang karena hard drive-nya kamu bermasalah. Lalu apa sih SHR ini? SHR atau Synology Hybrid RAID adalah Automated RAID Management System yang didesain untuk mempermudah storage management dan lebih cocok buat user NAS baru yang kurang familiar dengan perbedaan bermacam-macam tipe RAID. Untuk memakai fitur proteksi data SHR ini, kamu butuh minimal 2 hard drive dengan kapasitas yang sama. Synology NAS DS1520 Plus ini bisa menampung sampai dengan 5 storage tipe 3,5 inch SATA hard drive atau 2,5 inch SATA hard drive atau 2,5 inch SATA SSD. Di sini saya sudah ada 5 hard drive kosong khusus untuk NAS yang sudah saya pasang di Synology DS1520 Plus ini. Karena saya merasa cukup dengan kapasitas 16 TB untuk lalu lintas dan penyimpanan data dan 4 TB untuk data protection, maka saya memutuskan untuk memakai SHR dengan memilih mode quick. Jika kamu sudah selesai create volume, jangan lupa untuk create new share folder di control panel agar kamu bisa share data-data kamu yang ada di NAS ini. Dan sekarang semua komputer yang ada di Europe Studio bisa langsung akses share folder yang ada di Synology DS1520 Plus ini. Private Cloud Service dengan domain sendiri. Supaya bisa akses Synology NAS ini dari mana aja dengan mudah selama kamu terhubung dengan internet, nggak hanya di local area network kantor atau rumah kamu, jangan lupa untuk setup Quick Connect ID untuk mendapatkan domain name sendiri. Caranya simple banget.
Jika kamu sudah selesai setup Quick ID, maka kamu tinggal akses Synology NAS kamu dari web browser saat kamu berada di belahan dunia manapun dengan memakai URL Quick Connect yang sudah ada. Simple banget kan? Link aggregation atau LAN bonding. Synology DS1520 Plus ini mendukung sampai dengan 4 link aggregation karena ada 4 LAN port 1 GBA. Selama sistem network kita mendukung kecepatan 1 gigabit per second mulai dari router, perkabelan, sampai LAN card di komputer kita bisa mendapatkan total access speed sampai dengan 4000 Mbps. Ini berguna banget untuk mendapatkan transfer rate yang lebih baik jika banyak komputer yang akses data berukuran besar secara bersamaan ke satu NAS. Tapi ini bukan berarti access speed untuk satu komputer bakal otomatis bertambah ya, karena ini untuk dibagi-bagi. Analoginya begini biar nggak bingung. Misalnya kamu punya mobil sport yang kecepatan maksimumnya itu bisa sampai 200 km per jam. Walaupun kamu dikasih jalan 4 lajur, speed mobil kamu tetap aja maksimum di 200 km per jam. Nggak bakalan naik speednya. Lalu untungnya apa dikasih 4 lajur? Ya untungnya kamu tetap bisa ngebus sampai 200 km per jam juga tanpa hambatan. Kalau misalnya ada 3 mobil lain yang berjalan beriringan dengan mobil kamu. Intinya kamu nggak akan berebutan akses dibandingkan kalau cuma dikasih 1 lajur dan harus dipakai beramai-ramai. Kamu bisa set link aggregation ini dengan masuk ke control panel, kemudian pilih network, kemudian pilih network interface, dan create bond. Mobilitas tanpa batas. Kita bisa download aplikasi Synology Drive Mobile App untuk iOS dan Android untuk kemudahan akses di smartphone kamu. Dan jika mau menginstal Synology Drive Client di masing-masing komputer, maka kamu akan bisa secara otomatis sinkronisasi data dan folder di komputer dengan data dan folder di NAS untuk keperluan backup. Anyway, kamu harus install Synology Drive Server di Package Center untuk sync folder seperti Google Drive Sync dan akses data via Synology Drive Mobile App. Yang biasa terjadi ya, kalau misalnya nih seharian saya ngerjain dokumen di kantor, kemudian waktu pulang ternyata lupa nggak copy datanya, nggak perlu lagi tuh saya putar balik ke kantor buat ambil data. Karena ada fitur auto sync dari Synology Drive App-nya, data yang tadi udah ada di NAS, tinggal kita buka aplikasinya di HP atau di laptop saya dan jeng-jeng, bisa dibuka di mana aja kan. Nah, udah pada tahu kan kalau NAS itu cocok banget dipakai untuk yang membutuhkan media penyimpanan berbasis internet. Nggak cuma di kantor aja, tapi kalau kamu mau bikin home storage untuk di rumah, bisa banget. Mungkin untuk media server, buat koleksi film, lagu, dan lain sebagainya. Udah gitu, mudah banget kalau mau buka apa aja, kapan aja, dan di mana aja file-file yang kita butuhkan selama kita punya koneksi internet dan akses ke NAS sistem kita. Apalagi nih ya, buat konten creator di era sekarang yang pada niat-niat banget. Daripada pakai DAS, mending pakai NAS karena kalau butuh-butuh file yang harus diakses bareng jadi gampang. Nggak perlu copy file yang akhirnya nanti banyak duplikatnya di device masing-masing atau di banyak hard drive. Jadi menemuin data dan bingung kalau mau nyari data. Gimana? Menarik banget kan? Sekarang punya server pribadi kayak gini udah nggak perlu repot-repot dan mahal. Bahkan kalau rock and roll shooters nggak butuh yang 5B seperti ini. Misalnya cukup pakai 4B atau bahkan 2B. Ada kok variannya dari Synology. Cek aja di websitenya. Barangkali ada yang mau tanya atau misalnya diskusi seputar NAS ini, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Tapi ada syaratnya. Harus like video ini dan subscribe channelnya dulu biar kami bisa upgrade storage lagi dari AdSense. Mulai dikejar. Loh, kan bener Mas Da. Kalau kita AdSense-nya naik, kan kita semakin semangat untuk konten. Kalau semakin semangat konten, butuh semakin banyak storage kan buat nyimpen datanya, ya enggak? Makanya like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Banyak yang bilang, buat apa bikin kartu kredit?
juga.